Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, wah, kalian hari ini kayaknya pada semangat ya. Harus tetap semangat di hari kami. Belum masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu kewajiban kebangsaan Indonesia Raya dulu ya. Kalian pada tahu kan Indonesia Raya? Tahu, Bu. Tahu pastinya ya, udah pada gede, udah kelas 6 loh. Nah, coba sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darah, hiduplah Indonesia Raya. Semangat. Kalian udah pada semangat ya belajarnya. Sebelum masuk ke pembelajaran dengan materi perkembangbiakan generatif kelas 6 semester 1 tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar ya anak-anak ya. Coba Ibu minta pimpin sama Atia. Atia silahkan pimpin. Ya, siap Ibu. Ayo teman-teman, kita mulai belajar dengan membaca doa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Nah, Doa ya. Nah, kita sebelum belajar itu harus berbaca doa biar belajarnya apa? Lancar. Nah, jadi sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Hani tolong next lagi. Hani next Hani. Nah, sebelum masuk di materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting, serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Nah, yang kedua itu, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Dan yang terakhir di sini ada setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Next, Hani. Nah, di sini kita mulai ke materi ya, anak-anak. Di sini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Nah, di mana perkembangbiakan generatif ini ditandai adanya pelaburan sel kelamin jantan dan betina. Di sini juga pada tumbuhan perkembangbiakan ini bisa dibantu oleh angin, hewan, air, dan manusia. Nah, coba Ibu di sini akan bertanya, cara berkembang biak dengan bantuan angin, hewan, air, dan manusia itu disebut apa? Ada yang tahu nggak? Coba Siti Kromah. Iya, Bu. Aku, Bu. Iya, coba apa? Kalau angin itu disebut dengan anemogami. Kalau hewan itu zoidiogami. Kalau air itu hidrogami dan manusia itu antropogami, Bu. Pinter. Tepuk tangan dulu buat Siti Kromah. Nanti kalau ketemu Ibu kasih permen kis ya 1. Nah, next Hani. Nah, itulah tadi ya anak-anak
perkembangbiakan generatif dengan cara bantuan angin, hewan, air, dan manusia. Nah, sekarang di sini ada 5 manfaat perkembangbiakan generatif. Nah, jadi yang pertama itu memiliki akar yang lebih kuat dibandingkan perkembangbiakan vegetatif. Yang kedua, jangkauan penyebarannya lebih jauh. Yang ketiga itu individu baru yang dihasilkan sangat bervariasi. Yang keempat, memiliki adaptasi yang tinggi. Dan yang terakhir, memiliki batang yang kokoh. Nah, jadi itulah tadi ya, anak-anak, manfaat perkembangbiakan generatif. Kalian harus pada tahu manfaat perkembangbiakan generatif itu. Nah, next, Hani. Nah, di sini ada alat perkembangbiakan generatif. Nah, apa sih alat perkembangbiakan generatif itu? Nah, alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini terdapat di bunga, anak-anak. Nah, jadi setiap tumbuhan itu kan pasti memiliki bentuk dan susunan bunga yang berbeda-beda. Misalnya seperti bunga mawar, bentuknya kayak gimana, bunga melati itu bentuknya kayak gimana. Jadi berbeda-beda setiap bunga itu ya. Nah, bunga menjadi bagian dari tumbuhan. Nah, ya jelas ya, bunga itu menjadi bagian dari tumbuhan. Di sini, Hani next dulu, Hani next. Nah, jadi bagian bunga ini, kayak misalnya di sini contoh bunga lengkap ya, teman-teman. Di sini kan bagian bunga itu pasti memiliki struktur dan fungsinya ya, seperti di sini bunga sepatu. Nah, alat kelamin bunga juga dibedakan menjadi 2, bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Di sini contoh bunga lengkap ini seperti ini, bunga sepatu. Bisa kalian lihat di gambar ini ya anak-anak. Nah, ini bunga sepatu dan ini bunga lili. Jadi ini contoh bunga lengkap seperti gambar bunga sepatu ya. Di sini sudah ada struktur dan fungsinya. Ini seperti ada tangkai bunga, bakal biji, dasar bunga, kelopak, mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik sari, dan tangkai putik. Nah, coba di sini Ibu akan bertanya, pokoknya tangkai bunga itu berfungsi sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Coba, Hani. Tangkai bunga itu berfungsi sebagai apa, Hani? Sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dan ranting, Bu. Iya, pinter Hani. Wah, Hani sangat pinter sekali ya anak-anak ya. Kalian harus kayak Hani. Nah, lanjut. Di sini ada dasar bunga. Ada yang tahu nggak fungsi dasar bunga itu apa? Coba. Yang tahu? Saya, Bu. Iya, coba Desti. Apa Dasar Desti? bunga Dasar bunga fungsinya. Dasar bunga itu fungsinya sebagai tempat meletaknya mahkota bunga, Bu. Iya, wih pinter Desti ya. Makasih ya Desti. Nah, lanjut di sini ada kelopak bunga. Coba kelopak bunga itu fungsinya sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Tahu Bu, kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkotanya mekar, Bu. Widih, Dewi pinter sekali ya. Makasih ya Dewi. Nah, next ya, di sini juga ada mahkota bunga. Nah, kalian pasti tahu lah ini apa ya? Itu mahkota bunga. Ada yang tahu nggak mahkota bunga itu apa? Coba Susan. Susan ada? Dewi aja, Bu. Ada, Bu. Iya, coba. Siapa aja yang bisa? Bu, mahkota bunga yaitu bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni, Bu. Mahkota bunga juga sering disebut sebagai perhiasan bunga. Iya, pinter ya Dewi. Makasih banyak ya Dewi. Susahnya ini kemana? Oh iya, susahnya kan sakit. Nah, lanjut di sini ada benang sari. Nah, benang sari itu merupakan apa sih? Ada yang tahu nggak? Coba Dea. Dea? Iya, Bu. Benang sari Benang itu sari merupakan apa? Benang sari adalah alat kelamin jantan, Bu, sebagai alat perkembangbiakan bunga yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari, Bu. Iya, pinter. Wih, Dea pinter sekali ya. Coba sekarang bagian
putik ya. Kalian tahu putik seperti gambar di situ ya. Nah, coba ada yang tahu nggak putik itu merupakan apa sih? Coba Hilmi Atul. Iya, Bu. Putik merupakan alat kelamin betina, Bu. Iya, pinter. Makasih ya, Hilmi. Makasih ya, Hilmi. Jadi putik itu merupakan ujung putik itu disebut kepala putik. Nah, ujungnya itu ya. Terus bagian putiknya itu disebut tangkai putik. Nah, jadi bakal buah itu terdapat pada bagian bawah putik ya anak-anak. Sedangkan bagian biji terdapat di dalam buah yang mempunyai dua inti, yaitu sel telur dan sel apa? Ada yang tahu nggak? Pasti tahu ya kalian ya. Next, Sani. Nah, di sini gambar bunga tidak lengkap. Nah, jadi beda ya. Tadi kan ada bunga lengkap seperti bunga mawar dan bunga lili. Sedangkan ini bunga tidak lengkap. Kalian tahu gambar di situ apa? Itu bunga jagung ya. Bunga tidak lengkap itu seperti bunga jagung dan bunga kelapa. Nah, kenapa bisa disebut bunga tidak lengkap? Nah, bunga disebut bunga tidak lengkap jika tidak memiliki salah satu beberapa bagian. Nah, baik perhiasan maupun alat kelamin bunga. Nah, jadi berdasarkan alat kelaminnya itu, bunga dibedakan menjadi dua, teman-teman, anak-anak, yaitu ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, next, Sani. Nah, oke, sip. Nah, di sini ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Coba, di sini ada yang tahu nggak bunga sempurna dan bunga tidak sempurna itu gambar bunganya yang mana? Ada yang tahu nggak? Coba, Neng, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna itu yang mana? Ayo, bunga apa? Neng ada? Ya, Bu, sebentar, Bu. Ya, Neng, coba bunga sempurna, ayo. Dan bunga tidak sempurna, yang mana gambarnya? Masa nggak tahu, kamu nih udah kelas 6? Coba. Neng? Iya, Bu. Jadi bunga sempurna itu bunga mawar dan bunga matahari. Sedangkan bunga yang tidak sempurna itu bunga pepaya dan bunga salak, Bu. Wah, iya, Neng pinter. Jadi anak-anak semua harus tahu, jangan hanya Neng yang tahu. Nah, bahwa bunga sempurna itu di sini ada bunga mawar dan bunga matahari. Sedangkan bunga pepaya dan bunga salak itu bunga tidak sempurna. Nah, kenapa bisa disebut bunga sempurna? Karena bunga sempurna ini mempunyai dua macam alat kelamin, yaitu benang sari dan putih. Nah, kalian mungkin sudah tahu ya, anak-anak, di dalam bunga mawar dan bunga matahari itu pasti mempunyai alat kelamin ya, benang sari dan putih. Nah, terus ini kenapa disebut bunga tidak sempurna? Kayak bunga pepaya dan bunga salak. Nah, bunga disebut bunga tidak sempurna ini tidak mempunyai satu macam alat kelamin, yaitu benang sari saja dan hanya putih. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, jadi ini tadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, mungkin itu tadi materi yang telah Ibu sampaikan. Oh iya, Ibu akan bertanya lagi sama Depi. Depi, hadir Depi. Nanti Ibu akan absen di akhir ya, teman-teman. Nah, coba Depi, fungsi bunga yang utama itu tadi apa? Kamu dengerin nggak, Depi? Fungsi bunga yang pertama itu. Depi? Depi ada? Nggak ada, Bu. Coba bacain. Eka ada nggak Eka? Ada, Bu. Eka juga nggak ada ya? Ada, Bu. Coba, oh iya Eka ada. Maaf ya Eka ya. Coba, Iya, Bu. tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang bunga. Nah, bunga yang pertama itu fungsinya sebagai apa Eka?
Fungsi bunga yang utama adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului oleh pembuahan. Pada Iya. tumbuhan bunga, pembuahan yang terjadi didahului dengan penyerbukan, Bu. Iya, Eka pinter ya, Eka. Berarti Eka sangat mendengarkan ya materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, mungkin itu tadi ya anak-anak materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu absen dulu ya sekarang. Coba Hilmiatul Munirah hadir? Hadir, Hilmi Bu. hadir? Iya hadir. Jessica? Jessica hadir ya. Eka tadi hadir ya anak-anak. Hani? Hadir, Bu. Iya Hani hadir. Widya? Iya. Coba Siti Quratul Aini. Hadir, Bu. Iya, Desti. Desti hadir? Iya. Atia Farhah? Iya, Bu, hadir. Iya. Jangan lupa nanti pimpin doa lagi ya. Siti, yang terakhir, Siti Ikramah. Hadir, Bu. Iya. Semangat ya anak-anak. Nah, jadi itulah tadi ya materi yang telah Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, doa sesudah belajar. Silahkan Atia. Baik, Ibu. Ayo teman-teman, kita mengakhiri belajar dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sudah, Bu? Iya. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa nanti kerjakan tugasnya. Nanti akan Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Baik, Terima Ibu. kasih. Iya. Kerjakan Terima ya. kasih, Bu.